Kemarin ada agen asal Manado namanya Oji digerebek sama teman-teman WNI di sekitaran KBRI Kamboja karena diduga si Oji ini bakal ngerekrut atau bawa lagi mereka itu balik ke perusahaan scam tempat mereka melarikan diri sebelumnya. Dugaan ini bukan tanpa alasan karena mereka punya bukti chatting dengan si Oji yang mana Oji ini menawarkan mereka untuk bekerja atau mengiming-imingi mereka untuk balik lagi ke perusahaan scam. Setelah si Oji ini diserahkan sama teman-teman WNI ke KBRI, ternyata teman-teman kita ini dapat ancaman, dapat intimidasi, dapat teror dari sesama warga negara Indonesia yang juga orang Manado, namanya itu Sensen atau Kelvin. Si Sensen atau si Kelvin ini mengancam teman-teman WNI dengan cara membuat phone pakai nomor yang gonta-ganti dan sempat mengatakan kalau bosnya itu punya kuasa, punya uang, sedangkan teman-teman WNI ini gak punya apa-apa. Di sini gue cuman mau ngingetin buat lu Sensen atau Kelvin, di sini lu tuh cuman pekerja, kasarnya lu tuh cuman jongos, yang punya duit itu bos lu, bukan lu. Kalau nanti suatu hari terjadi apa-apa sama lu, yang bakal bantuin lu itu ya teman-teman sesama WNI, saudara sebangsa setanah air lu itu, bukan bos lu. Jadi please ya, lu nggak usah jadi pengkhianat. Bagaimanapun juga mereka itu teman-teman saudara sebangsa lu sendiri. Kalau sampai nanti terjadi apa-apa sama mereka, kalau mereka kenapa-kenapa di sekitaran KBRI, lu yang bakal dicari. Dan gue ingetin ya, data lu udah sama gue, foto-foto lu udah ada sama gue. Kalau misalkan nanti lu macam-macam sama mereka, gue jamin lu nggak bakal bisa balik ke Manado. Karena seluruh warga Manado nggak akan terima lu, karena lu sudah berkhianat. Lu sebagai pengkhianat, lu nyelakain saudara sebangsa lu. Jadi ini buat lu si Sensen atau Kelvin, kalau memang lu mau kerja, silahkan kerja, tapi lu jangan pengaruhi teman-teman lu, jangan lu halang-halangin temen lu yang mau bebas, yang mereka nggak mau jadi budak. Pak, agent Pak, itu Cina. Ini Pak, kita bawa ke KBRI Pak, kita bawa KBRI Pak. KBRI, diam. Tuk. Bang. Diam kau. Semua bukti. Ini namanya Oji. Oji ini warga negara Indonesia asal Manado, Sulawesi Utara. Nah, si Oji ini adalah part 2-nya Indri Paramitasari, WNI asal Subang, Jawa Barat, seorang translator sekaligus agen yang suka jual orang Indonesia untuk kerja di perusahaan scam di Kamboja. Nah, singkat cerita, setelah Indri ini pulang ke Indonesia, si Oji ini direkrut sama bosnya di perusahaan untuk menggantikan posisinya Indri sebagai agen atau calo untuk merekrut orang Indonesia. Singkat cerita, si Oji ini berusaha merayu, menipu teman-teman WNI yang lagi mau pulang ke Indonesia di sekitaran KBRI. Nah, tapi teman-teman WNI ini kompak, mereka tuh udah nggak mau lagi diperjualbelikan, mereka nggak mau lagi jadikan budak di perusahaan scam. Mereka tuh ngejebak si Oji ini. Mereka pura-pura mau. Akhirnya si Oji ini datang buat ngejemput mereka sama bos Cinanya. Sampai di tempat, seperti yang tadi kalian lihat di awal ya di video, akhirnya si Oji ini digerebek, dibawa ke KBRI. Sekedar informasi nih ya buat teman-teman yang ada di sekitaran KBRI, sebetulnya di situ tuh banyak orang Indonesia yang berpura-pura menjadi kaburan, berpura-pura mau proses pulang, padahal mereka tuh mengincar warga negara Indonesia untuk dijual lagi. Biasanya para agen ini akan menyamar, mereka berpura-pura menawarkan bantuan, mereka berpura-pura untuk mengajak kerjasama, tapi pada akhirnya si korban akan dicuci otaknya supaya mau lagi dijual oleh mereka. Pihak KBRI itu sudah berhasil mengamankan sekitar 4 atau 5 orang WNI yang diduga atau terindikasi sebagai penipu atau sebagai penjual warga negara Indonesia di sekitaran KBRI. Ini Hadirat Nehe ya, warga negara asal Nias, lahir tanggal 9 Agustus 1997. Ini warga negara asal Nias meninggal dunia di Kamboja Selasa 20 Mei ya guys, 2025 pukul 1 dini hari. Belum diketahui penyebabnya. Hadirat Nehe, pihak keluarga mengaku mendapat kabar dari seseorang yang mengaku sebagai teman almarhum namun tidak memberi di mana rumah sakitnya yang almarhum dirawat. Terus 3 tahun di Vietnam, Januari 2005 pulang lalu, kemudian istirahat sekitar 1 bulan di rumah, kemudian sekitar tanggal 10 Maret Hadirat Nehe kembali merantau ke Kamboja, tepatnya di daerah Moch Bay bersama temannya. Terus Senin 19 Mei, ibu korban menceritakan bahwa ia mendapat telepon dari seseorang
yang mengaku sebagai teman Nehe. Dia mengatakan bahwa Hadirat sedang dirawat di rumah sakit ya. Lalu Selasa tanggal 20 Mei sekitar pukul 1 dini hari keluarga Nehe kembali ditelepon mengabarkan kalau si Nehe ini udah nggak ada. Namun si penelpon tidak memberitahu di mana rumah sakit almarhum tersebut dirawat dan tidak menyebutkan penyakitnya apa. Saat jenazah masih berada di rumah sakit, si penelpon menyampaikan bahwa jika pihak keluarga ingin jenazah dipulangkan, maka harus menyiapkan uang dana sebesar 150 juta. Sampai video ini dibuat, pihak keluarga mengaku belum mendapatkan informasi resmi dari pihak KBRI. Pihak keluarga mengharapkan bantuan dari semua pihak agar dapat memulangkan jenazah Hadirat Nehe ini. Padahal dia berpendidikan tinggi ya, kok mau gitu loh kerja di sana kan. Biasanya si agent nggak bilang ke Kamboja kak, biasanya dibilang ke Australia, transit di Thailand, taunya ke Kamboja. Semuanya ini adalah akal-akalan si agensi ya. Dia itu mengajaknya kemana, tapi dia itu dibelokkannya kemana. Ini ya Allah sampai kurus seperti ini, ya Allah, ya Allah. Dan saat ini si jenazah juga masih ada di sana karena belum ada dana untuk memulangkannya ya. Ya Allah, ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamboja lagi sudah banyak korbannya. Kok setiap berangkat resikonya seperti ini ya. Saya hanya bisa mendoakan semoga cepat dibantu kepulangannya. Amin, amin. Ini Kamboja enggak mungkin gaji besar ya, itu miskin. Pendapatan bisa besar, kerja nyata, judul jual manusia, nipu, biar paham nih yang ke Kamboja. Masalahnya di sini itu si agensi mungkin mengiming-imingi untuk kerja di Australia atau di mana gitu, tapi tidak di Kamboja. Nah si emasnya ini mungkin dibelokkan atau bagaimana, kurang paham ya, karena si di sini tidak